Gini, pertama begini. Mungkin saya pakai rephrasing, saya pakai mencoba mendefinisikan dengan cara yang lain. Teman ngopo sih kekancan meng dimanfaatke kok, kadang-kadang gitu ya. Ada kalimatnya seperti itu. Tapi ada logik yang bertabrakan ketika gini, ketika orang ditanyain, kamu hidupnya ngapa? Hidupnya pengen bermanfaat. Terus kalau dimanfaatkan orang lain terus nesu. Piye ta jane iki? Pengen hidup bermanfaat, gue dimanfaatkan orang lain terus nesu. Mungkin maksudnya bukan itu ya, maksudnya ketika kamu merasa termanipulasi oleh sebuah keadaan sehingga kamu tanpa sengaja bermanfaat untuk dia tok tanpa kamu tahu, tanpa mendapatkan manfaat itu juga, makanya rodok nesu ketika bermanfaat. Sekarang gini, semuanya palsu. Itu pertanyaan saya menurut ya mas. Sekarang gini, emang dirimu yang tidak palsu yang mana mas? Yang kamu tuh yang mana? Hah? Roh kita intangible, gue konsep yang gue kerungu-kerungu suka mbah-mbah gue. Ya, kamu juga ngambil dari mbah-mbah atau kamu dengar kata ruh dari mana? Adopsi juga atau dari Quran atau yang mana ruhnya di mana? Di kepala, di kuping atau di dada atau di di akal? Memahami diri. Oke. Karena gini, misalnya badanmu, itu tak sampluk, tak silet, tak obong tanganmu, kira-kira bengok ra gue. Nesu ya. Tapi itu kamu atau bukan sih? Kenapa kamu marah? Katanya bukan kamu. Bagian dari kamu. Tapi itu benar milikmu, boh. Oh, isi orang ngomong sing dhuwur-dhuwur ya. Gini aja lah. Kamu kan lahir kecil nih. Itu aja disumbang oleh bapakmu dan ibumu. Sama ibumu disumbang telur. Sama bapakmu disumbang uang udara. Uang udara ki bahasa Inggris lah. Uang ki bahasa Inggris apa? Udara ki air ya. Jadi uang udaranya bapakmu, air money bapakmu disumbang bapakmu, disumbang ibumu, bukan punyamu. Kamu lahir kecil, terus kok bisa jadi gedenya segini? Karena kamu ngumpulin dari sekitarmu, ngumpulin tempe, ngumpulin sego, ngumpulin kopi, ngumpulin susu ibu, ngumpulin susu pokoknya ngumpulan dari luar dalam dirimu untuk membangun dirimu. Berarti itu kan yang kamu kumpulkan seumur hidup, tetap bukan dirimu, kan ya? Ini kita ngomong kepalsuan dulu. Terus akalmu juga yang dirimu yang mana? Bahasa kamu belajar dari lingkungan, dari orang tua, konsep belajar dari guru, dari baca buku. Lu sing yang kamu yang mana? Bukankah itu semua palsu kalau ngomong aku dan kamu? Jangan-jangan intinya bukan pada asli dan palsu. Nah, saya ingin mencoba mendisposisi bukan mendekonstruksi sih, membuat case dari situ. Kalau kamu ngomong semuanya palsu kok nggak ada yang asli. Kasih saya contoh satu hal yang asli menurutmu itu apa? Saya sendiri, ya kamu tuh yang mana? Orang cuma kumpulan tempe sama denger-denger dikumpulin jadi konsep kok. Saya kasih contoh gini aja lah. Kamu kalau mandi sabunan mana duluan? Hah? Badan duluan. Kenapa kok badan duluan? Bener boh kamu mikir karena saya sabunan yang terdekat adalah badan berarti saya sabunan duluan badan. Pernah mikir gitu? Ya otomatis wae itu. Ya karena kebiasaan diajari ibumu. Sabunan itu bukan dirimu loh. Sabunan mandi aja turunan dari ibu. Makanya saya tanya, yang asli itu yang mana sih sebenarnya? Karena ini bukan statement itu bukan statement sederhana. Kita seumur hidup mencari diri sendiri, mencari yang asli kita tuh seberapa. Jangankan urusan teman, urusan diri kita sendiri yang asli mana aja kita nggak tahu. Jadi jangan konsentrasi pada hal-hal yang memang sangat berat. Wes kekancan.
Anggap kekancan itu sebagai sebuah bentuk katalis, sebagai sebuah bentuk bagaimana adalah potensi ilmu yang bisa diambil untuk menumbuhkan dirimu, untuk semakin mengetahui mana yang asli, mana yang enggak. Kalau kamu berangkat dengan kecurigaan, yang terjadi adalah kamu pada posisi fight or flight. Nek bahasa psikologinya ya, kecurigaan tok. Isine konsentrasimu adalah bagaimana kamu bertahan hidup dalam keadaan tersebut, bukan mengambil pelajaran. Kenapa Islam ngajarke kusnudon, berprasangka baik? Karena ketika kamu berprasangka baik, mesin yang berlaku adalah rest and digest, beristirahat dan mengunyah ilmunya. Kapusan itu kenyataan hidup, Mas. Wes to. Kue pacaran ping pira? Wis tau pacaran lho. Wis tau pacaran. Kapusan ping pira, Mas? Jadi wis tau, kapusan dan segala macam itu karena gini, kita tidak mungkin mengetahui kebenaran tanpa mengalami kesalahan atau kegagalan. Paham? Gini. Semua keberhasilan datang dari keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat datang dari pengalaman. Pengalaman datang dari keputusan yang salah. Jadi mesti ngelakoni keputusan yang salah. Ono temen ternyata ora, ono temen ternyata ora, ono pacar ternyata ora. Kayane, that's life. Hidup memang seperti itu. Kalau menurut saya jangan konsentrasi pada itunya, konsentrasi pada ilmu apa yang disediakan dalam kejadian tersebut. Karena semakin tumbuh ilmu Anda akan semakin dewasa mengetahui diri Anda semakin punya modal untuk kelahiran yang Anda pilih. Anda lahir tanggal berapa? 24 Maret tahun gini, 24 Maret pasarannya apa? Hah? Pasaran Kliwon apa? Kliwon apa? Orang ngerti. Oh enggak tahu, oke. Itu menarik. Kalender. Iki obrolan pekok ya iki. Jangan dianggap kebenaran, iki obrolan pekok saja. Coba perhatikan, lihat 24 Maret tahun berapa pasarannya opo. Anda lihat 39 tahun. Ketika Anda umur 39 tahun, hanya itu Anda akan kembali pada hari, tanggal, pasaran yang sama. Kenapa 39 tahun masuk 40? 40 ini poin penting nih. Karena itu titik di mana kamu kelahiranmu yang dipilih. Mau ke arah mana sih? Santai tunggu petang puluh, rasa dipaksakan. Si 6, si 20. Kamu masih punya kesempatan untuk melakukan kesalahan yang sangat banyak. Masih punya kesempatan untuk melakukan mengalami kekecewaan yang menyakitkan. Loh, ya kenapa kamu butuh kekecewaan? Kita pencoloti misalnya gitu. Kenapa kamu butuh kekecewaan? Kamu butuh penderitaan? Karena kadang-kadang manusia gini. Ilmu terbuka biasanya ketika kamu mengalami kesulitan. Contohnya gini lah, kamu mengalami kegagalan, pasti kalimatnya kita ambil hikmahnya jika ilmu. Tapi ketika kamu berhasil, kalimatnya gitu, Boh. Dek mau nggak jadi pacar saya? Gah, raimu elek. Kita ambil hikmahnya. Kayak kalimatnya gitu. Nek pas dek gelem dadi pacarku ora? Ya ayo Mas, ora apa-apa yo. Kalimat berikutnya ambil hikmahnya atau tidak? Ora atau nalurinya? Padahal itu potensi ilmu juga tuh. Kenapa kamu butuh mengalami kadang-kadang hal-hal susah-susah seperti itu? Karena agar kamu acute nih, agar kamu orientasi pada ilmunya semakin tajam nih. Ketika kamu sudah bisa melihat potensi pada setiap kejadian, potensi ilmu pada setiap kejadian, kamu akan tumbuh semakin cepat dan cara pandangmu terhadap palsu, asli, benar, salah akan berkembang dan lebih presisi nanti. Saya nggak bisa ngomong mencoloti karena umurmu 20 tahun yo. Eman-eman gini, eman-eman pada pengalaman hidupmu. Karena hal paling menyenangkan adalah pindah dari kegelapan menuju cahaya, tidak tahu menjadi tahu, dadi jadi ra dadi. Nek wis dikandani dhisik ora gayeng kok.
Kan gitu. Alami saja, alami saja. Mana palsu mana yang tidak, biarkan konsepmu berkembang. Menurutmu yang asli kayak gini, oh ternyata enggak juga. Yang palsu kayak gini, ternyata enggak juga. Kamu akan kecelek-kecelek itu seumur apa sebenarnya sepanjang sampai kamu lahir nanti. Karena itu bagian dari hidup menurut saya, itu menarik banget. Apalagi 20, wis tekan selawe sik menarik iki uripmu iki. Selawe, 24, 6 likuran kuwi sik menarik banget kuwi. Nggo njuk krasa wah iki wis paham donya iki. Wah, bar kuwi njuk kok salah kabeh ya ternyata ya sik ngono-ngono kok. Gayeng wis to. Bikin hidup menyenangkan wae, ra masalah.